Baik sekali ya. Deddy Mulyadi hari ini tiba di Papua katanya. Woi, Jawa Barat aja belum selesai. Itu bayar dulu tuh masyarakat Rumpin Bogor, Cigudeg, Warung Panjang. Bayar. Kayak udah selesai aja di Jawa Barat. Aduh, ampun. Itu bayar dulu tuh ijazah-ijazah yang udah dijanjikan. Yang sudah diambilin sama para penunggak. Kasihan sekolah swasta. Ya, dijanjiin sama Deddy Mulyadi mau dibayar. Bohong. Ini masih carut marut Jawa Barat. Lebaynya dia kampanye ke Papua. Oh, ada influencer. Wah, katanya misinya misi intelijen. Bah, masa misi intelijen diwawar seperti itu? Woi, misi intelijen itu silent, nggak dikoar-koar. Yang jelas ini lebay ya, karena soal pesta babi ini, film pesta babi ini memang viral ya, maka gercep langsung ke sana. Padahal Jawa Barat masih carut marut. Yang diduga menghina orang Papua dengan mengatakan orang Papua pundungan. Harusnya KDM tidak boleh mencela wilayah lain dengan kata pundungan karena itu rasis. Masyarakat Papua, masyarakat yang memiliki nilai sosiologis yang tinggi. Dia terbuka bagi siapapun. Orang Sunda di sini bisa hidup. Saya tahu orang Papua itu penyayang, hidup penuh dengan cinta, lembut, mirip orang Sunda. Tapi ada karakter yang mungkin kalau di era kompetitif agak berat, pundungan. Apa itu pundungan? Kalau dia tersinggung, dia tak mau lagi bermain bola dengan baik. Dia tidak mau lagi belajar dengan baik. Anak-anak Papua yang di saya banyak sejak saya bupati. Saya ngurus mereka sepak bola, saya sekolahin mereka, saya kuliahin mereka, dan di beberapa staf saya hari ini ada beranak Papua. Saya ngerti. Untuk itu bukan dia yang harus mengerti kita yang harus mengerti dia. Kalau makan tidak boleh telat karena itu orang Sunda sama. Orang perasa, Pak. Dia perasa. Seringkali kita memahami orang perasa sebagai orang yang kalah dan mudah dikalahkan. Tidak. Dia punya ikatan emosi yang sangat tinggi. Karena orang perasa maka memahami Papua harus dengan perasaan lagi. Cinta harus bertemu dengan cinta. Cinta tidak bisa bertemu dengan strategi dan taktik. Selama ini orang Papua menghadapi strategi dan taktik dengan perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat. Kunjungan KDM ke Papua, dia berceramah di Papua, main bola dengan anak-anak Papua, tentu menjadi perbincangan orang-orang yang ada di Indonesia ya, untuk bangsa Indonesia begitu ya. Tapi bagi saya dari perspektif saya melihat begini, bahwa KDM ini memang ini sedang melakukan kerja politik, atau dia sedang lagi memperdagangkan dirinya agar dia diterima di segenap penjuru tanah air ya. Artinya dia ingin menjadi RI 1 atau mungkin RI 2, dan ini memang sudah dilakukan semenjak dia menjadi bupati di Purwakarta. Jadi memang dia strateginya terus membangun citra diri dan popularitas. Tentu sebagai politisi itu tidak salah. Tetapi sekarang ini dia sebagai gubernur Jawa Barat yang seharusnya dia fokus membangun Jawa Barat. Membuat konten juga tidak salah, tapi sebagaimana harusnya dia membuat konten itu mengkomunikasikan atau menginformasikan capaian-capaian atau rencana-rencana yang harus dilakukan oleh pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Nah, hal inilah yang menurut saya yang tidak dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ketika dia berbicara dengan DPR, bagaimana dia DPRD dia akan membangun Jawa Barat ke depan. Ini kan harusnya dikomunikasikan lewat media sosial, ada keterbukaan gitu. Bukan ini masalah bukannya perjalanan dia ke Papua, ceramah dia di mana itu hanya berupa konsep. Ingat, tugas gubernur adalah eksekutif. Eksekutif itu adalah mengeksekusi kebijakan-kebijakan, atau pertama membuat kebijakan dan kebijakan itu dieksekusi. Inilah yang menurut saya yang harus dikritisi oleh KDM. KDM menurut saya terlalu
fokus pada membangun Deddy Mulyadi istimewa, bukan membangun Jawa Barat istimewa. Tentu kita tidak salah juga mendukung satu sosok dan sosok itu viral, tapi apakah viralnya itu, apakah populernya itu terkait dengan kompetensi diri, terkait dengan prestasinya, bukan terkait dengan karena dia pinter mengelola tampilan-tampilan dia atau popularitas dia di media sosial. Oleh karena itu saya sarankan kepada KDM, silakan KDM membuat konten, tapi bagaimana konten ini bisa bermanfaat kita sebagai warga Jawa Barat gitu. Kita bisa memantau kinerja dia, bisa memantau langkah-langkahnya. Ingat, KDM adalah gubernur Jawa Barat, bukan orang yang dibayar untuk melakukan kerja politik secara terus-menerus. Pindah dari provinsi satu ke provinsi lain untuk membangun citra diri. Kerja gubernur harus terukur, terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Salam waras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat selalu, Bapak. Sehat selalu. Bapak sehat selalu, Bapak. Aduh. Bahagia, senyum, manis sekali orang Papua. Iya, orang Jayapura atau apa? Orang Jayapura, ya. Di sini makan pagi sama apa? Di sini. Biasa beli baru ada kan Bapak. Beli apa makan pagi? Biasa nasi kuning. Udah makan nasi kakak? Oh, nggak makan ini, sagu? Itu nanti Papeda. Papeda di rumah. Di rumah. Kalau di sini makan nasi, berapa satu bungkus nasi? 10.000 biasa beli di depan. 10.000. Beli 30 bungkus. Iya, Terus makan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih kakak. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih. Bapak bisa pelukan. Boleh. Pelukan. Ini kakak kerja sini semua. Iya, Bapak siap, Bapak. Luar biasa. Bapak sehat selalu, Bapak. Sehat selalu. Bapak sehat selalu, Bapak. Aduh. Saya terlambat jadi gubernur sekarang, nyiapin calon manajer. Baru sekarang, nyiapin anak-anak masuk sekolah unggulan. Sekarang dibikin menyebar tiap kecamatan. Baru sekarang, terlambat sebenarnya. Papua yang belum pesat seperti Jawa Barat tidak boleh ketinggalan. Untuk itu, Bu Amen, Pak Sekda, dan Pak Wali Kota, saya menyiapkan beasiswa untuk 40 anak Papua. Silahkan kuliah di Bandung, biaya hidupnya kami tanggung sampai dia selesai. Tapi kalau nanti saya galak-galak sama anak Papua di sana, sebenarnya bukan benci, karena kau bukan lagi bersaing dengan orang Papua, kau bersaing dengan banyak orang yang punya pikiran strategik, yang punya kebiasaan licik, Untuk itu kita tidak boleh lagi mau dilicikin. Orang Papua sama dengan orang Jawa, tidak punya curiga pada orang. Semua orang baik, semua orang teman. Tahu-taunya istrinya diambil. Biar kita tahu. Ini yang harus dilakukan. Ini harus dilakukan sehingga menurut saya dimensinya ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama dimensi kesejahteraan, masyarakatnya harus terus didorong berbudidaya, berkemajuan, ekonominya harus terus meningkat. Saya nggak terus menjabarkan terlalu jauh, nanti salah dalam penyampaian. Yang kedua adalah menyiapkan mereka dalam masa depan. Jangka pendeknya dapurnya harus dipenuhi, jangka panjangnya anak-anaknya harus dipersiapkan. Kalau anak-anak Papua ingin maju, kuliahnya di luar Papua, biar dia terbiasa bersaing dengan berbagai ragam suku, etnis, dan bangsa. Tetapi juga jangan semuanya balik ke Papua. Kenapa? Nanti bertengkar sesama kawan. Saya tahu itu karakter. Jadi orang Papua jangan juga berpikir hanya kembali ke Papua. Harus berpikir, suatu saat ada orang Papua jadi wali kota di Jawa Barat. Ada rektor orang Papua di sana. Jangan berkumpul di sini. Karena apa? Kalau semua orang Papua kumpul di sini nanti bertengkar setiap hari. Ibu Wamen bisa maju karena pindah ke Jakarta. Dan ini ASN Papua pertama yang jadi Wamen. ASN. Jambatan tertinggi biasanya Sekda.
ini wamen. Sebentar lagi dia akan datang bulan, men. Jadi itu bedanya kalau gaya kepemimpinan saya yang orang Sunda. Jadi gaya kepemimpinannya Banyol. Jadi Banyol tuh tertawa. Dalam pikiran saya, kalau kita bisa menyelesaikan masalah dengan tertawa, kenapa kita harus menyelesaikan masalah dengan emosi? Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Lagu ini sebenarnya lagunya Pak Wali Kota Jayapura tahun 2016. Saya dulu berkunjung di sini 2016, bicara di masyarakat adat. Saya nangis lihat Papua indah banget. Saya nulis lagu, judulnya Surga di Tanah Papua. Kemudian lagu itu dibeli sebenarnya oleh Pak Wali Kota 40 juta. Jadi sebenarnya ini lagu Pak Wali Kota karena sudah dibeli. Tapi oleh saya dibayar lagi dengan 40 mahasiswa Papua kuliah di Jawa Barat. Jadi lagu ini sebenarnya, jadi Anda lihat saya nangis, saya benar-benar mencintai tanah ini. Saya melihat masih ada yang original di negeri ini namanya Papua. Karena di tempat kami sudah hampir tidak bisa mendapatkannya. Di sini kami mendapat kejernihan air. Di sini kami mendapat kejernihan udara. Di sini kami mendapat alam yang sangat indah. Untuk itu, jaga keperawanan Papua. Jangan kaum hidung belang menidurinya. Sekali lagi bahasa saya, tetap jaga keperawanan Papua. Jangan biarkan orang hidung belang menidurinya setiap malam. Karena kelak setelah dia punya penyakit kelamin, semua orang akan meninggalkan dan menghinakannya. Jagalah kehormatan masyarakat Papua. Jangan sembarang orang menghina dan merusak tanah Papua. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya sekali lagi katakan, surga di tanah Papua. Keindahan semesta Indonesia itu ada di tanah Papua. Jagalah, karena suatu saat kita akan kehilangan ketika dia sudah tidak ada.